merupakan sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan dan perkembangan kota Bekasi dari masa ke masa. Bangunan ini dibangun oleh keluarga Khao Phan Tam Bun, seorang pemilik tanah asal Tionghoa pada awal abad ke-20. Gedung ini mengalami dua tahap pembangunan, yaitu 1906 sampai 1910 dan 1912 sampai 1925. Sepeninggalan Kong Jengke, gedung ini diwarisi oleh putranya Kong Oin Hui hingga tahun 1942. Gedung Juang kemudian menjadi pusat pertahanan masyarakat Bekasi dari penjajah Belanda, Jepang, dan Sekutu. Gedung ini juga menjadi kantor Kabupaten Jatinegara dan pusat Komando Tempur Indonesia pada tahun 1945. Banyak ruangan yang menyimpan foto-foto sejarah Bekasi dari zaman kolonial hingga kemerdekaan. Di dalamnya juga terdapat ruang digital-digital yang menceritakan tentang sejarah dan peran bangunan dari tahun ke tahun. Selain itu, sejarah Kerajaan Tarumanegara yang dulunya terletak di Bekasi. Terdapat pula ruangan 3 dimensi di mana pengunjung dapat menyaksikan video perjuangan masyarakat Bekasi melawan kolonialisme. Lalu ada juga berbagai permainan edukasi sejarah dalam bentuk 3 dimensi. Kata gedung merujuk pada bangunan fisik yang menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Bekasi melawan penjajah. Kata juang memiliki arti berperang atau memperjuangkan, yang menandakan bahwa gedung ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat perjuangan kemerdekaan di Bekasi. Angka 45 melambangkan tahun 1945, yaitu tahun kemerdekaan Indonesia. Pemberian angka 45 pada nama gedung ini dimaksudkan perjuangan rakyat Bekasi dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Penggabungan kata gedung dan juang melambangkan bahwa bangunan ini bukan hanya sebuah gedung biasa, tetapi memiliki nilai sejarah dan perjuangan yang tinggi. Penambahan nilai angka 45 semakin memperkuat makna nama tersebut dengan mengasosiasikannya dengan momen kemerdekaan Indonesia. Gedung ini menjadi simbol keberanian, patriotisme, dan pengorbanan rakyat Bekasi dalam merebut kemerdekaan bangsa. Dibangun pada awal abad 20 oleh Khao Phan Tam Bun, tuan tanah keturunan Tionghoa, Gedung Juang 45 Bekasi tantintinya menggemakan kisah heroik rakyat Bekasi. Di balik arsitektur megah bergaya Art Deco, terukir kenangan pertempuran sengit melawan penjajah Belanda, Jepang, dan Sekutu. Pada tahun 1942, Gedung Juang 45 Bekasi direbut oleh Jepang dan dijadikan markas Kempetai, polisi militer yang kejam. Namun, semangat juang rakyat Bekasi tak pernah padam. Puncaknya pada tahun 1945, Gedung Juang 45 Bekasi menjadi saksi bisu pertempuran Tambun, di mana para pejuang kemerdekaan Indonesia beradu nyawa melawan pasukan Jepang. Setelah kemerdekaan, Gedung Juang 45 Bekasi beralih fungsi menjadi Museum Bekasi, menyimpan berbagai artefak dan diorama yang menceritakan kisah heroik perjuangan rakyat Bekasi. Di sini kita bisa melihat senjata-senjata peninggalan para pejuang, foto-foto dokumentasi, dan benda-benda bersejarah lainnya. Kerangka manusia di Museum Gedung Juang 45 Bekasi. Di Museum Gedung Juang 45 Bekasi terdapat replika kerangka manusia yang dikenal sebagai manusia buni. Kerangka ini memiliki makna penting dan mendalam, baik secara historis maupun simbolis. Manusia buni ditemukan di Kampung Buni, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada tahun 1930-an. Usianya diperkirakan mencapai 3.000 tahun, menjadikannya salah satu penemuan manusia purba tertua di Jawa Barat. Keberadaan kerangka manusia buni di Museum Gedung Juang 45 Bekasi memiliki beberapa makna historis, antara lain, yang pertama ada bukti penduduk prasejarah. Kerangka ini menjadi bukti bahwa wilayah Bekasi telah dihuni manusia sejak zaman prasejarah. Yang kedua ada keanekaragaman budaya. Ciri-ciri fisik manusia buni menunjukkan adanya keragaman ras dan budaya di wilayah Bekasi sejak zaman dahulu. Yang ketiga ada hubungan dengan sejarah lokal. Penemuan manusia buni menjadi bagian penting dari sejarah lokal Bekasi dan memperkaya pengetahuan tentang budaya dan peradaban di wilayah tersebut. Selain makna historis, kerangka manusia buni juga memiliki makna simbolis, yaitu yang kesatu, pengingat sejarah panjang. Kerangka ini menjadi pengingat bahwa sejarah Bekasi terbentang jauh sebelum era kemerdekaan. Yang kedua, penghubung masa lalu dan masa kini.
Keberadaan manusia Buni di museum menghubungkan sejarah masa lalu dengan perjuangan kemerdekaan di masa kini. Yang ketiga, pentingnya melestarikan budaya. Kerangka ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus menjaga dan melestarikan budaya lokal, termasuk peninggalan sejarah prasejarah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dan analisis data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada April 2024. Teknik observasi dilakukan dengan mengunjungi Museum Gedung Juang 45 Bekasi di Tambun, Kabupaten Bekasi sebagai lokasi tempat penelitian. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapat foto atau video tentang sejarah Gedung Juang 45 Bekasi. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dilakukan dengan metode Sigma kepada penutur yang ada di Gedung Juang 45 Bekasi yang memahami sejarah Gedung Juang 45 Bekasi. Hasil dan pembahasan. Menurut Sopandi DKK, Gedung Juang Tambun untuk pertama kali digagas oleh seorang baba bangsawan sekaligus tuan tanah, yaitu Luitenant der Sinisen Kou Zengke. Luitenant Kou Zengke mempunyai dua saudara laki-laki, yaitu Luitenant Kou Zengzuan dan Luitenant Kou Zengpo. Ayah mereka adalah seorang tuan tanah bernama Luitenant lahir der Sinisen Kou Stiansek. Setelah kematian Luitenant Kou Zengke, kepengurusan Gedung Juang Tambun jatuh ke tangan putranya yang bernama Kou Owen Hui. Kou Owen Hui adalah adik Oge Hou yang dimakamkan di makam tersohor dan mewah di Petamburan. Tahap pertama Gedung Juang ini dimulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1910. Kemudian pembangunan tahap kedua dimulai pada tahun 1912 dan selesai pada tahun 1925. Gedung Juang Tambun disita dari keluarga Hou van Tambun pada tahun 1942 di tengah penjajahan Jepang pada saat Perang Kemerdekaan melawan Belanda. Gedung Juang Tambun yang pada saat itu dikenal dengan nama Gedung Juang 45 dijadikan tempat pertahanan oleh para pejuang kemerdekaan yang berpusat di wilayah Tambun dan Cibarusah. Gedung Juang Tambun berlokasi hanya beberapa kilometer dari perbatasan wilayah terluar Batavia, yaitu wilayah Sasak Carang yang kini menjadi wilayah perbatasan antara Kecamatan Bekasi Timur dengan Kecamatan Tambun Selatan. Akibat pertahanan Belanda di wilayah Bekasi sering diserang, maka Belanda sering meninggalkan tempat pertahanannya di wilayah Bekasi dan menarik diri untuk memperkuat wilayah pertahanannya di Klender, yang kemudian menjadi batas antara kota Bekasi dengan Jakarta Timur. Gedung ini juga menjadi tempat perundingan pertukaran tawanan antara Belanda dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pejuang kemerdekaan Indonesia dipulangkan oleh Belanda ke wilayah Bekasi dan tentara Belanda dipulangkan ke Batavia melalui stasiun Tambun yang lintasan relnya tepat berada di belakang gedung ini. Berikutnya, analisis semantik. Analisis semantik melibatkan penelaahan makna kata-kata dan ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan tokoh-tokoh yang terkait dengan Gedung Juang 45 Bekasi. Berikut adalah analisis semantik dari beberapa tokoh penting dan bagaimana mereka digambarkan dalam konteks sejarah dan perjuangan kemerdekaan. Yang pertama ada K.H. Nur Ali. K.H. Nur Ali sering disebut sebagai ulama dan pejuang, menunjukkan peran gandanya sebagai pemimpin spiritual dan militer. Kata pemimpin laskar dan strategis menekankan kemampuannya dalam mengkoordinasir dan memimpin pasukan dalam perlawanan fisik terhadap penjajah. Yang kedua, Muhammad Said Djokro Aminoto. Sebagai pemimpin politik dan pendiri Serikat Islam, Djokro Aminoto digambarkan sebagai sosok yang berpengaruh dalam membangun fondasi gerakan nasionalis. Kata nasionalisme dan ideologis menunjukkan kontribusinya dalam membentuk kesadaran nasional dan ide-ide kebangsaan. 3. Bung Tomo. Bung Tomo dikenal sebagai pejuang dan
yang terkenal dalam pertempuran Surabaya. Kata inspirasi dan semangat sering muncul dalam konteks pembicaraan tentang Bung Tomo, menandakan perannya sebagai pemicu semangat juang di kalangan rakyat dan pejuang lainnya. Keempat, Raden Kairo Saleh. Raden Kairo Saleh disebut sebagai tokoh nasional yang berperan dalam BPUPKI dan KNIP, menunjukkan keterlibatannya dalam perumusan dasar-dasar negara. Kata ideologis menekankan perannya dalam membangun landasan politik dan ideologis bagi perjuangan kemerdekaan.